Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iksan SPDI, asal Madrasah MTS Al-Hidayah, akan menjelaskan zikir dan doa. Dalam zikir dan doa mempunyai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.5 mengamalkan zikir dan doa. 2.5 menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. 3.5 menganalisis keutamaan zikir dan doa setelah sholat. 4.5 mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan zikir dan doa setelah sholat. Indikator pencapaian kompetensi IPK 1.5.1 memiliki penghayatan terhadap hikmah zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. 2.5.1 Peserta didik terbiasa bersikap santun dan optimis sebagai implementasi hikmah dari zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. 1.5.1 Menjelaskan pengertian zikir dan doa, menunjukkan hukum dan dalil zikir dan doa, memahami manfaat zikir dan doa, mendeskripsikan tata cara zikir dan doa. Selanjutnya, 1. Melafalkan bacaan zikir dan doa, mendemonstrasikan tata cara zikir dan doa, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara zikir dan doa. Dalam pembelajaran zikir dan doa mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Barri bagi umat manusia melalui pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap optimis. Ketiga, meyakini prinsip tahaddur sebagai bagian dari ajaran Islam yang membentuk kesalahan individual dan kesalahan sosial yang menjunjung tinggi optimisme dalam perilaku sehari-hari. Keempat, memadukan unsur-unsur yang menjadi kesatuan dalam pelaksanaan berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Yang terakhir atau yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan zikir dan berdoa setelah sholat berjamaah. Peta konsep. Dalam pembelajaran zikir dan doa ada peta konsep. Yang pertama, pengertian zikir dan doa. Yang kedua, manfaat zikir dan doa. Yang ketiga, tata cara zikir dan doa. Lihat gambar. Ada orang yang mengadahkan tangannya menjunjung tinggi ke langit untuk meminta rezeki kepada Allah. Ini namanya berdoa. Pengertian zikir dan doa. Zikir berasal dari kata zakaro yazkuru dikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sedangkan pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir dan doa diantaranya dapat menenteramkan hati, dapat menimbulkan kesabaran,
menambah pahala, dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya menimbulkan sifat berhati-hati. Kemudian akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, akan terhindar dari sifat gampang putus asa, dan hati, pikiran kita akan tenang dan tentram, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Tata cara berzikir. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru', dalam kurung merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawaddu kepadanya. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Cara bertafakkur memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Kedua, zikir dengan perbuatan, dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, zikir dengan ucapan, dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah diantaranya nama lafal takbir. Kalimat thayyibah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, tahmid. Kalimat thayyibah Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Nama lafal tasbih Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Nama lafal tahlil La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian istighfar, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dan yang terakhir hauqalah, La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, tak ada daya dan kekuatan kecuali di sisi Allah. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, memulai berdoa dengan membaca bismillah, hamdalah, dan sholawat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan pada wajah setelah selesai berdoa. Yang terakhir, hendaklah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat kepada kalian semua, tentunya menyenangkan.